Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Amanda Safika Prasetyo bersama rekan saya Ahmad Syarul Rangkuti, Nuri Rahmadani, dan Nia Aneni dari kelompok 9 akan menyampaikan mengenai materi pengantar sains data. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saat ini saya akan menjelaskan yaitu sumber data dalam Big Data, di mana sumber data tersebut sangatlah banyak. Tetapi untuk saat ini saya akan menjelaskan ada 3. Yang pertama yaitu transaksi digital. Pasti kita sudah banyak melakukan transaksi seperti transaksi penjualanan ataupun transaksi yang lainnya. Dan contohnya itu ada transaksi di Indomaret ataupun di Shopee. Nah, dalam transaksi tersebut jika dikumpulkan akan menjadi Big Data. Yang kedua adalah media sosial. Pasti teman-teman semua pernah yang namanya hashtag. Nah, dalam hashtag tersebut jika dikumpulkan akan menjadi data Big Data. Nah, yang ketiga adalah IoT yang sedang tren, yaitu Internet of Things, di mana data tersebut dikirimkan secara real time. Nah, bukan cuma hanya itu, jenis data juga ada 3. Yang pertama adalah struktur, semi terstruktur, dan juga tidak terstruktur. Selanjutnya yaitu teknologi dan tantangan Big Data, di mana teknologi tersebut sudah banyak kita jumpakan. Nah, di sini ada Handoff, Spark, Python, Tableau, dan lain-lain, di mana teknologi tersebut bisa membantu kita membersihkan data yang hilang ataupun juga menunjukkan seperti bar chart, line chart untuk membantu membaca data. Dan ada tantangan dalam mengambil data. Yang pertama adalah integrasi data, yang kedua adalah keamanan dan privasi, di mana setiap data itu tidak dapat semua kita ambil secara utuh, harus ada izin ataupun juga harus ada surat rekomendasi. Yang ketiga adalah skala besar. Ketika datanya semakin lama semakin besar, maka untuk menganalisis ataupun untuk membuatnya seperti lebih rinci, maka kita akan membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga adalah atribut data, di mana atribut tersebut ada terdiri dari 4, yaitu nominal, ordinal, numerik, dan juga binar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pre-processing data dan reduksi dimensi. Pertama, pre-processing data merupakan tahap awal yang sangat penting dalam analisis data. Hal ini dikarenakan data mentah yang biasa kita peroleh masih memiliki banyak masalah seperti missing value, data duplikat, atau format yang tidak konsisten. Jika data langsung dianalisis tanpa dibersihkan, maka hasilnya bisa tidak akurat. Oleh karena itu, dilakukan beberapa proses utama, yaitu data cleaning untuk menghapus kesalahan dan duplikasi, data integration untuk menggabungkan data dari berbagai sumber, serta data transformation seperti normalisasi atau encoding agar data lebih mudah dianalisis. Tujuan akhirnya adalah menghasilkan data yang bersih, konsisten, dan siap digunakan agar hasil analisis menjadi lebih valid. Selanjutnya, reduksi dimensi adalah teknik mengurangi variabel dalam dataset. Dalam Big Data, jumlah variabel bisa sangat banyak, sehingga analisis menjadi lebih kompleks, membutuhkan waktu yang lama, serta beresiko mengalami overfitting. Dengan reduksi dimensi, kita menyederhanakan data tanpa menghapus informasi yang penting. Ada 2 metode utama reduksi dimensi, yaitu filter selection yang memilih variabel penting dan filter extraction yang membuat variabel baru seperti PCA. Manfaat reduksi dimensi adalah model jadi lebih sederhana, proses analisis jadi lebih cepat, dan hasil lebih mudah dipahami. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pre-processing dan reduksi dimensi sangat penting untuk meningkatkan kualitas data dan efektivitas analisis. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai missing value. Yang pertama kita masuk ke bagian pengertian dari missing value, yang dimana missing value adalah keadaan di mana beberapa nilai atribut dalam dataset kosong atau tidak ada nilainya. Yang dimana kondisi ini dapat terjadi akibat kesalahan dalam proses pengumpulan data dan juga pencatatan dalam sebuah penelitian. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis missing value, yang mana terdapat 3 jenis missing value. Yang pertama adalah MCAR, yang kedua adalah MAR, dan yang ketiga adalah MNAR. Yang pertama adalah missing completely at random, yang dimana missing completely at random terjadi ketika data hilang secara acak sepenuhnya dalam dataset. Yang kedua ada missing at random, yang terjadi ketika data hilang berkaitan dengan variabel lain di dalam dataset itu sendiri. Yang ketiga adalah missing not at random, terjadi ketika data hilang berkaitan langsung dengan nilainya itu sendiri. Nah, selain itu juga terdapat metode penanganan missing value. Yang pertama adalah deletion, yang dimana metode ini dilakukan dengan cara menghapus data yang memiliki nilai hilang dalam dataset. Yang kedua adalah metode imputasi, dilakukan dengan cara mengganti nilai yang hilang menggunakan nilai statistik tertentu seperti mean, median, ataupun modus. Nah, yang ketiga adalah metode regresi. Ini metode yang dilakukan dengan cara memanfaatkan model statistik
untuk memperkirakan nilai yang tidak tersedia menggunakan variabel lain yang relevan. Yang terakhir adalah multiple imputation yang dilakukan dengan cara membuat beberapa dataset yang berbeda berdasarkan hasil imputasi yang bervariasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian outlier. Outlier merupakan data yang memiliki nilai ekstrim dan berbeda jauh dari mayoritas data lainnya dalam suatu dataset. Nah, keberadaan outlier ini menunjukkan adanya penyimpangan nilai yang tidak mengikuti pola umum data. Nah, outlier juga dapat muncul akibat kesalahan pencatatan, kesalahan pengukuran maupun variasi alami dalam populasi. Nah, di dalam outlier ini terdapat beberapa metode. Yang pertama adalah metode deteksi outlier dengan cara J-score, yang kedua adalah interquartile ranks, dan yang ketiga adalah box plot. Selain metode deteksi outlier, juga terdapat metode penanganan outlier. Yang pertama adalah kita dapat menghapus data outlier, yang kedua kita dapat melakukan transformasi data, yang ketiga kita dapat melakukan mean squaring, dan yang terakhir adalah dengan menggunakan metode robust. Baik, terima kasih pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas penambangan data. Penambangan data atau data mining merupakan metode yang digunakan untuk menemukan pola, hubungan, dan juga informasi yang berguna dari data sehingga dapat membantu dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Adapun tahapan yang digunakan dalam penambangan data, yang pertama pembersihan data, yakni proses menghilangkan data yang tidak relevan dan tidak konsisten. 2. Integrasi data, yakni menggabungkan data dari berbagai database ke dalam satu database baru. 3. Seleksi data. Data yang digunakan hanyalah data yang dibutuhkan. 4. Transformasi data, yakni data diubah atau digabung ke dalam satu format yang sesuai dan diproses dalam data mining. 5. Proses mining. Nah, proses mining ini merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. 6. Evaluasi pola, yakni untuk mengidentifikasi pola-pola yang menarik ke dalam pengetahuan dasar yang ditemukan. 7. Presentasi pengetahuan, yakni merupakan visualisasi ataupun penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh oleh pengguna. Baik, materi selanjutnya analisis prediktif. Analisis prediktif merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi kejadian di masa depan dengan memanfaatkan data historis. Nah, analisis ini memiliki peran yang penting dalam pengolahan data karena mampu menghasilkan informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, terdapat beberapa metode yang digunakan dalam analisis prediktif, diantaranya yang pertama regresi, merupakan teknik yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan hubungan antara variabel. 2. Klasifikasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengelompokkan data dalam kategori tertentu. 3. Decision tree, yakni merupakan model yang berbentuk pohon untuk membantu pengambilan keputusan. 4. Neural network, yakni dengan meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi. 5. Kinner snake board, yakni dengan mengelompokkan data berdasarkan kedekatan pada data lainnya. Yang terakhir, support vector machine, yakni merupakan teknik yang digunakan untuk klasifikasi dan juga regresi dengan cara mencari batas pemisah terbaik antar data. Demikian presentasi dari kami, kelompok 9. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.